Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang menikmati liburan di sebuah kabin. Awalnya liburan itu terasa menyenangkan, namun secara tak sengaja 3 di antaranya malah terjebak di dalam sauna dengan suhu 247 derajat Fahrenheit. Mereka harus bertahan di dalam ruang sauna yang semakin lama semakin panas, yang bisa saja membunuh dan memanggang mereka bertiga. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Jenna dan Jamie. Mereka berdua begitu saling mencintai dan segera akan menikah. Namun nahas mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Jamie tutup usia. 3 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, Jenna terlihat sedang memotret danau. Tak lama kemudian datanglah sahabatnya yang bernama Rena. Rena pun mengajak Jenna untuk pergi liburan bersama dengan pacarnya yang bernama Michael dan temannya yang bernama Ian. Akan tetapi mereka harus menggunakan perahu untuk sampai di lokasi liburan. Oh, here come the girls. Hey, she's cute. What's up? Good day. Ian, this is Jenna. Jenna, this is Ian. About an hour drive around the lake, so take the boat. Ternyata mereka akan menginap di sebuah kabin milik pamannya Ian yang bernama Wade. Tepat pada saat itu warga di sana sedang merayakan festival tahunan dan paman Wade juga sudah membelikan tiket untuk mereka agar bisa pergi ke festival tersebut. I'll take the... Hey, wait, where did you put the bag? One can only hope. Moonshine. Sesampainya di sana, Jenna langsung masuk untuk minum obat antidepresi karena ia masih trauma atas kecelakaan yang merenggut nyawa kekasihnya. Namun pada hari itu Jenna memutuskan untuk tidak meminumnya agar bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Sementara paman Wade harus pergi karena ada hal yang harus dikerjakan. Begitu masuk ke dalam kabin, Rena dan Michael langsung ke kamar dan bersenang-senang. Sedangkan Jenna dan Ian lebih memilih untuk tetap di ruang tamu. No, but I will help. Malam berikutnya, paman Wade sudah kembali dan makan bersama sambil ngobrol santai. Beberapa saat kemudian, terlihat Michael yang mendapatkan narkoboy dari paman Wade. Setelah itu paman Wade pun harus pergi lagi untuk melakukan persiapan festival. And you get paid for it. I think having fun and making people happy. Sebelum pergi, paman Wade memperingati mereka untuk datang ke acara festival malam ini. Namun mereka tidak terburu-buru pergi ke festival dan memutuskan untuk mencoba sauna terlebih dahulu. Meskipun awalnya Jenna ingin segera pergi ke festival, namun akhirnya ia menyusul teman-temannya ke sauna. Mereka begitu kagum terhadap paman Wade karena bisa membangun sauna sendiri di kabinnya. Suhu di sauna saat itu adalah 184 derajat. Di tengah-tengah sauna ada bebatuan panas yang apabila disiram air akan mengeluarkan uap. Jika memang suhunya dirasa kurang panas, mereka bisa menggunakan bebatuan itu. Setelah cukup lama berada di dalam sauna, mereka pun mulai kepanasan dan memutuskan untuk berenang di danau. Girls are hot. We can always go jump in the lake. Beberapa saat kemudian, Jenna dan Rene yang merasa kedinginan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam sauna. Sedangkan Ian dan Michael sedang minum-minum di ruang tamu, akan tetapi Michael terus-terusan minum dan mulai mabuk karena ia juga mengkonsumsi narkoboy. Setelah itu mereka ke sauna dan nyebur kembali ke danau. Pada saat itu Michael yang sudah mabuk berat mengajak Rene untuk bercocok tanam. Namun Rene menolaknya dan tak suka dengan Michael yang terlalu mabuk seperti itu. Michael yang kesal pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka, sampai akhirnya terdengar suara benturan dari arah luar sauna. God, he's just turned into such a dipwad. Sementara Rene yang sedang kesal berniat untuk keluar, karena Michael memilih untuk kembali ke kamar. Namun tiba-tiba pintu sauna tidak bisa terbuka, padahal pintu itu tak dikunci tapi tak bisa dibuka. Jenna pun mulai panik karena ia takut terkurung di dalam sauna. Ian kemudian mencoba mendobrak pintu berkali-kali namun pintu tak terbuka sama sekali.
Rana menduga jika hal ini adalah ulah Michael yang bercandanya keterlaluan. Ian pun meminta mereka untuk tetap tenang agar tidak kelelahan dan dehidrasi. Not trapped. It's okay. Michael! Joke? Michael! Even Michael would play joke like that. Besides, he's got the attention span of... This is a joke? Really? I am hot! And I'm hate! What was that? Saat Rana dan Ian melihat keluar pintu, ada sesuatu yang menghalangi pintu. Namun entah itu apa. If we can figure out why the door would... Looks like something's blocking the door. Di dalam sana mereka memang masih bisa bernafas, namun suhu di dalam semakin lama semakin panas. Ian pun berjanji jika semuanya akan baik-baik saja, sembari terus menenangkan mereka. Di dalam sauna hanya ada termostat, sedangkan alat pengatur temperaturnya berada di luar. Jadi cara kerjanya seperti ini, mengaktifkan atau merubah suhu hanya bisa dilakukan dari alat yang ada di luar sauna. Jika temperatur sudah mencapai suhu yang diinginkan maka pemanasnya akan mati, dan termostat inilah yang akan memberitahu jika temperatur di dalam sauna sudah sesuai. Jadi mereka harus berhati-hati dengan termostat tersebut. Setelah itu Ian mencoba mengambil batu panas untuk didinginkan. Setelah dirasa dingin ia gunakan batu tersebut untuk menjebol kaca di pintu. Terlihat benda yang mengganjal pintu sauna adalah sebuah tangga. Ian berpikir jika hal ini bukanlah kesalahan Michael. Sedangkan Rana masih menduga Michael lah yang sengaja melakukan hal ini. Ian kemudian mencoba menggerakkan tangga dengan batu yang diikat kain, tapi tetap hal itu tidak berhasil. Rana berpendapat jika termostat dihancurkan pasti pemanasnya akan mati. Namun menurut Ian justru kebalikannya. Jika termostat dihancurkan, maka suhu akan menjadi yang paling maksimal yaitu 250 derajat Fahrenheit. Dan hal itu bisa membuat kulit mereka meleleh. Time for what? I want to get out of here now! We all want to get out of here! Oh, you want to get... Ian mencoba untuk merusak stop kontak lampu di sana, yang mungkin saja tersambung dengan alat pengatur suhu di luar. Maka dari itu jika stop kontak mati maka alat pemanasnya juga akan mati, tapi sialnya Ian malah tersetrum. Sementara di tempat lain Paman Wade dan teman-temannya sedang melakukan sesuatu. We got 2 minutes, man. Sementara di luar, anjing Paman Wade kembali ke rumah. Mereka yang mendengar suara anjing langsung berteriak minta tolong karena berpikir jika Paman Wade sudah kembali pulang. Namun ternyata Paman Wade dan teman-temannya sedang menyalakan kembang api untuk meramaikan festival pada malam itu. Sementara Michael ternyata sudah ada di luar menghampiri anjing Paman Wade, mereka bertiga yang mendengar suara Michael langsung berteriak kembali. Tapi sayangnya suara kembang api jauh lebih kencang, sehingga Michael tak mendengar teriakan teman-temannya. Anjing Paman Wade pun pergi menghampiri Paman Wade. Namun anjing itu terus menggonggong seperti mengajak Paman pulang. Karena merasa ada yang aneh dengan anjingnya, Paman Wade pun memilih untuk langsung pulang. Namun ketika sampai, Paman Wade bertemu dengan Michael.
Michael mengatakan jika dirinya ditinggal teman-temannya pergi ke festival. Ia mengatakan bahwa dirinya ketiduran dan sudah ditinggal pergi oleh teman-temannya. Ternyata Michael sempat mengkonsumsi ganja yang membuat dirinya teler. Ia lalu bermain game dan ketiduran di sofa. Ia pun terbangun karena mendengar suara anjing yang menggonggong terus-menerus. Michael juga sempat pergi ke festival untuk menyusul teman-temannya. Namun karena Michael tak membawa tiketnya, ia pun tak diizinkan untuk masuk. Karena itulah Wade mengajak Michael nongkrong menikmati keindahan kota sambil menyalakan kembang api lagi. Paman Wade bertanya bagaimana dengan sauna buatannya. Oh iya, kan ada sauna di kabin, ucap Michael. What do you think of the sauna? I forgot I was in there. Kembali lagi ke sauna, karena Rena sudah tak tahan menunggu bantuan datang. Ia nekat untuk menghancurkan termostat, namun Jenna menahannya. Jenna pun tak sengaja memukul Rena hingga mengakibatkan dia tak sadarkan diri. Jenna yang semakin panik karena dulu kekasihnya meninggal, dan kini sahabatnya tak sadarkan diri. Situasi inilah yang membuat Jenna hilang akal, dan malah merusak alat termostatnya. Made it seem like it was the most important thing. Sesuai dugaan Ian, begitu termostat hancur, temperatur di sana otomatis naik ke suhu maksimal yaitu 250 derajat. Karena suhu di sana begitu panas dan akan segera membuat mereka matang. Ian pun menjadi tak terkendali dan malah menertawakan situasi ini. Hingga akhirnya Ian nekat merusak batu pemanas itu dengan badannya sendiri, sampai akhirnya meledak. Lalu tiba-tiba Jenna berhalusinasi berhasil keluar dari sauna dan minum minuman segar. Namun pada kenyataannya Ian telah meninggal dan suhu di sana semakin membuatnya sesak. Jenna pun akhirnya bangkit menjadi sosok yang pemberani. Ia membantu Rena mengikat badannya agar Rena bisa menghirup udara dari jendela. Here we go. Setelah itu Jenna akan berusaha menyumbat saluran gas. Sementara di tempat lain, Michael pamit untuk kembali ke kabin. Sesampainya di sana ia memanggil teman-temannya, tapi tidak ada yang menjawab satupun. Akhirnya ia bersantai-santai dulu dan mengkonsumsi ganja lagi hingga tertidur. Dan disinilah kejadian sebenarnya diperlihatkan. Ternyata suara benturan 2 kali yang terdengar adalah suara Michael yang tersandung dan menjatuhkan tangga di sana. Lalu Michael menyandarkan tangga itu tepat di depan pintu sauna. Setelah itu Paman Wade yang sudah pulang sangat terkejut melihat keadaan di dalam sauna. Wade pun langsung memanggil petugas medis dan menceritakan kejadian itu pada polisi. Sementara Michael hanya bisa menangis terpukul mengingat begitu cerobohnya dirinya. Syukurlah Jenna dan Rena berhasil selamat, sementara nyawa Ian sudah tak tertolong lagi. Dan film pun selesai. Demikianlah alur dari film 247 derajat Fahrenheit. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.